Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Tasya Destinura Putri Dalimunte, NPM 2002080013. Kali ini saya akan memakai salah satu layanan dari layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Saya mengangkat tema tentang mencegah perundungan yang berjudul bully. Apa itu bully? Bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus yang menyebabkan korbannya terluka, sakit hati, merasa tidak nyaman atau tertekan. Perundungan juga bisa dideskripsikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan anak lain, menyebarkan rumor yang merugikan, melakukan penyerangan secara fisik atau verbal, hingga mengucilkan anak dari sebuah kelompok secara sengaja. Jenis-jenis bully: 1. Bully verbal, 2. Bully fisik, 3. Bully sosial, 4. Cyberbully. Bully verbal. Perundungan verbal bully yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau ucapan. Contohnya, pelaku memanggil orang dengan julukan nama dengan maksud merendahkan dan memaki orang lain. Bully fisik. Bully fisik adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pelaku sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Contohnya, bully fisik diantaranya menendang, memukul, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Jangan dicontoh ya. Bully sosial. Bully sosial dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari sikap perundung berupa pandangan sinis, tawa yang mengejek, hingga bahasa tubuh yang bermaksud untuk merendahkan juga jadi bentuk dari sosial bully. Cyberbully. Cyberbully adalah tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Pelakunya melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Dampak bully bagi korban, pelaku, dan orang yang menyaksikannya. Bagi anak korban perundungan atau bully, yaitu anak korban perundungan dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan masalah akademik. Mereka juga bisa merasakan gejala-gejala seperti depresi, cemas, meningkatnya perasaan sedih, perubahan pola tidur dan makan, serta hilangnya minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak jarang korban bully kemudian melakukan tindakan balasan yang sangat kejam. Masalah ini bahkan dapat bertahan hingga dewasa. 2. Bagi anak pelaku perundungan. Anak pelaku perundung dapat terlibat dalam perilaku kekerasan dan beresiko lainnya, di mana perilaku ini bisa terbawa hingga dewasa. Mereka cenderung agresif dan terlihat penyalahgunaan alkohol, narkoba, melakukan tindak pelecehan, perusakan, bahkan melakukan tindakan pidana setelah dewasa. 3. Bagi anak yang menyaksikan, itu menjadi ide dan bisa saja dia terkena mental juga. Cara mengatasi bully yaitu: 1. Ajari anak apa itu bully agar anak tidak menjadi korbannya. 2. Ketahui tanda-tanda bahwa anak Anda telah menjadi korban bully. Ketiga, ajari anak untuk tidak berlaku kasar secara fisik atau verbal pada teman-temannya di sekolah. Keempat, anak untuk bisa mempertahankan dirinya saat menjadi korban bully. Kelima, ketahui pihak sekolah yang dapat dihubungi saat ada peristiwa bully terjadi. Keenam, laporkan kasus bully yang terjadi pada anak Anda ke pihak sekolah. Suarakan ketidaksetujuan Anda terhadap bully kepada
anak sekolah. Ketujuh, bekerja sama dan pihak sekolah dan orang tua murid lainnya dalam melawan bully di lingkungan sekolah. Ke-8, habiskan waktu di sekolah untuk mencegah bully. Untuk mencegah bully, terdapat sejumlah strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua, pihak sekolah, hingga orang-orang yang di lingkungan sekitar. 1. Bantu anak mengerti arti bully. Salah satu cara mencegah perundungan adalah membantu anak agar bisa mengerti tentang bully. Bicarakan kepada mereka apa itu perundungan dan tindakan yang bisa dilakukan untuk bisa melawan perilaku bully. 2. Membuka jalur komunikasi. Sebagai orang tua dan guru, Anda juga disarankan untuk terus berkomunikasi dengan anak-anak. Selalu tanya kepada mereka tentang apa yang terjadi di dalam aktivitas kesehariannya. Jangan lupa untuk menanyakan tentang aktivitasnya di sekolah dan kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengenal siapa saja teman-teman anak di sekolah maupun lingkungan sosialnya. Ketiga, dukungan anak melakukan apa yang mereka cintai. Hobi ekstrakurikuler dan aktivitas menyenangkan dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang anak, membantu mereka membuat teman baru, dan mencegah mereka dari tindakan perundungan. Maka dari itu, dukungan anak-anak untuk melakukan hobi mereka di sekolah maupun di lingkungan sekolahnya, namun pastikan aktivitas anak bersifat positif. Keempat, menjadi panutan yang baik. Orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar perlu menjadi panutan yang baik bagi anak-anak. Tunjukkan sikap lembut, sopan santun, serta rasa hormat kepada anak supaya mereka tidak menjadi pelaku bully. Solusi bully di atas tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa kerjasama antara orang tua, guru, pihak sekolah, dan orang-orang di lingkungan sosial. Oleh karena itu, ada sebaiknya Anda juga mengajak orang tua lain, warga di sekitar untuk bekerjasama dalam memerangi perundungan supaya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban bully. Sekian informasi tentang bully yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya ada salah-salah kata.